Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Bertemu kembali dalam suasana pagi yang indah ini. Hari ini tanggal 28 Agustus, hari Jumat. Seperti biasa kita akan bertemu di udara dalam panduan ibadah atau doa pagi yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih di tengah pandemi ini kita bisa melihat situasi keprihatinan Bapak Ibu dalam waktu beberapa bulan ini. Namun kita percaya dalam segala situasi Tuhan hadir, berkarya, menyertai umatnya. Mari saudara, kita mengawali hari ini dengan penuh syukur. Kita sowan kepada Tuhan dengan mengambil sikap berbakti kepadanya. Kita mengambil saat teduh. Kebaktian kami pagi hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara semua. Amin. Mari saudara-saudara kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Pagi yang indah kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bangunkan kami dari istirahat kami semalaman. Bersama dengan umat-Mu di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami syukuri hari ini. Kami buka hari ini dengan kemurahan-Mu, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih atas selimut kasih Tuhan yang sudah menyelimuti kami dalam istirahat kami semalaman. Yang percaya ketika otot-otot kami boleh dipulihkan hari ini, kami juga boleh beranjak dari tempat tidur kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa menyapa hari-hari kami. Puji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama dengan saudara kami tidak datang dengan kesempurnaan kami, tetapi juga dengan segala kelemahan dan kerapuan diri kami. Oh Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami. Kami percayakan semuanya di dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami yang lemah ini boleh layak sujud di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Firman Tuhan kiranya memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan sekalipun dalam berbagai macam persoalan maupun kesulitan, tetapi kami tidak kehilangan pengharapan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini yang menjadi pokok perenungan kita terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat 22. Keluaran pasal 3 ayat 16 sampai 22. Saya bacakan bagi panjenengan semua di rumah masing-masing. Mari kita cermati firman Tuhan yang demikian. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham,
Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengar, menghayati, serta menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat nats kita hari ini dari ayat 20, demikian, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan perjalanan hidup, manusia itu seringkali diperhadapkan pada pilihan sulit. Nah, ketika manusia ini sudah mentok berhadapan dengan pilihan sulit, ya, apa yang sering terjadi? Pilihan apa yang dilakukan oleh manusia? Pertama, orang kadang menyerah, angkat tangan atau melambaikan tangan, tanda menyerah. Yang kedua, orang yakin dengan upayanya, dengan kekuatan yang juga dihayati bahwa Tuhan memampukan, maka orang tidak menyerah begitu saja, tidak berputus asa begitu saja, tidak kehilangan pengharapan begitu saja, tetapi ya menghayati bahwa kesulitan-kesulitan itu dapat dilalui karena campur tangan ilahi. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita pun menghadapi hidup ini seolah tidak ada jalan. Masalah yang satu datang, ya, belum selesai, bahkan belum toto-toto kita lakukan, masalah yang lain datang, sehingga kita mau maju, ya, khawatir, mau belok kiri, khawatir, mau belok kanan, cemas, mau balik juga khawatir. Lalu akhirnya kekhawatiranlah yang menggelora, yang dominan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita
disuguhkan satu bacaan tentang bagaimana Musa diutus Tuhan. Bu Bapak Saudara, Musa diutus Tuhan ini juga dalam berbagai macam pergumulan. Bagaimana Musa harus memimpin bangsa yang besar, yang jumlahnya itu tidak hanya puluhan atau ratusan, tetapi puluhan ribu Bapak Ibu, atau ratusan ribu begitu. Saudara yang kasih Tuhan, ini pilihan sulit. Memimpin sebuah bangsa yang dalam jumlah besar, sedangkan Musa sendiri juga ada dalam situasi yang dalam pergumulan, ya. Masih negosiasi dengan Tuhan. Masih ada banyak pertanyaan, bagaimana Gusti? Ini nanti kami kalau dicekal untuk keluar dari Mesir, bagaimana? Artinya Bapak Ibu, secara dalam diri Musa, secara personal ini juga belum begitu tatak dari dalam dirinya. Begitu pula ada cengkeraman Mesir yang masih mencengkeramkan kukunya terhadap bangsa Israel, Bapak. Artinya ini ada segudang pertanyaan bagi Musa, dalane gimana, melakunya gimana Gusti? Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita pun juga diperhadapkan pada situasi yang mungkin remang-remang, mungkin belum jelas. Tuhan, pandemi ini sampai kapan? Tuhan, corona ini kapan hilangnya? Tuhan, pendapatanku sudah turun. Tuhan, bagaimana nanti nasib sekolah anak-anakku, kelanjutannya? Bapak Ibu, mungkin belum ada jawaban pasti sampai hari ini. Mungkin juga belum ada jalan terang yang bisa kita pikirkan hari ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, dalam segala situasi Tuhan bertanggung jawab atas segala hal yang kita hadapi. Ya, Tuhan punya cara. Dan Tuhan tidak pernah menyerah dalam berbagai situasi. Manusialah yang seringkali angkat tangan, seringkali menyerah. Nanging menawi Gusti Allah niku mboten nate nyerah. Karena Tuhan itu pirsa bagaimana awal dan akhir perjalanan kehidupan dunia ini. Dan Tuhan itu menjadi skenario kehidupan kita, saudara. Berbagai lika-liku kehidupan yang harus manusia jalani, termasuk bagaimana bangsa Israel harus mengalami lika-liku kehidupan. Tapi Tuhan bertanggung jawab terhadap perjalanan bangsa itu. Saudara, ada sebuah lagu yang mengatakan dia buka jalan saat tiada jalan, ya. Lagu itu kira-kira begini kalau dinyanyikan sepenggal liriknya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi manusia mungkin tidak ada jalan,
tidak ada keterangan yang pasti. Tetapi percayalah, di balik tidak adanya jalan yang dipahami oleh manusia, selalu ada jalan bagi Tuhan. Selalu ada karya agung Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita. Selama atau samongso kita mau bersabar, kita pasti diberikan sebuah kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini. Bangsa Israel pernah mengalami masa dilematis sekalipun, sangat sulit dalam mengambil keputusan. Mau keluar Mesir tapi masih dicengkram oleh bangsa Mesir. Dan kalaupun sudah keluar, nanti lewatnya mana, bagaimana perjalanannya, berapa lama, dan kami harus menuju kemana. Masih banyak tanda tanya besar. Saudara, kalaupun seringkali kita juga diperhadapkan pada satu pilihan sulit dan dilematis yang tidak terang, maka mari kita belajar dari Musa yang mengalami dilematis sekalipun. Kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah tega untuk menolong umatnya. Gusti mesti paring dalan karena Dia buka jalan saat tiada jalan. Kalau hari ini saudara mengalami pergumulan yang sama, pandanglah Tuhan yang akan menyediakan jalan bagi kita. Kehidupan itu kalau mau dihayati, peristiwa suka juga berharga, peristiwa duka juga berharga, peristiwa biasa-biasa saja juga berharga, peristiwa pandemi ini juga berharga. Karena itu harga sebuah kehidupan bukan bergantung pada kekuatan diri kita, tetapi harga sebuah kehidupan adalah ketika kita juga mampu memaknai setiap situasi ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan, mengiringi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, penuh rahmat, yang kami kenal kasih-Nya di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan hidup kami dari kuasa dosa, dari kematian kekal, yang menghantarkan kami pada jalan kehidupan, kebenaran, dan keselamatan kekal, sehingga hidup kami berpengharapan, karena kami diajak pada jalan keselamatan, bukan kebinasaan. Terima kasih Tuhan atas keagungan kasih Tuhan kepada kami, dan inilah yang menjadi titik tolak bagi kami untuk juga menghayati hidup kami dengan rasa syukur,
Di tengah berbagai macam situasi sekalipun kami percaya Tuhan selalu berkarya dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami dan memberikan kekuatan serta kemampuan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Hambamu yang sakit. Tuhan melawat mereka dengan kekuatan, dan fisik mereka yang lemah tak akan pernah membuat hati mereka menjadi tawar, sebab mereka selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kami. Seperti firman-Mu katakan, kekuatan dari Tuhan itu membawa kami jadi semangat. Hati kami gembira, karena hati gembira itu menjadi obat yang manjur bagi keberadaan kami. Bahkan ketika kami menghadapi situasi sakit sekalipun. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sedang bergumul dengan persoalan mereka masing-masing, bahkan ada dalam situasi sulit seolah tidak ada jalan. Tetapi kami percaya Engkau adalah sutradara kehidupan ini, yang punya skenario dari awal sampai akhir kehidupan ini. Dan kami manusia hanya Tuhan beri kesempatan sebentar untuk mengalami kehidupan ini. Karena itu betapa rapuhnya manusia, betapa lemahnya manusia. Maka ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami di tengah kerapuhan manusia seperti bunga, seperti rumput yang mudah layu lalu hilang lenyap, seperti uap, seperti bayang-bayang saja yang tidak kekal berada di dunia ini. Kiranya juga kami hayati hidup kami ini, bahwa kekuatan kami sesungguhnya bukan bergantung dari diri kami seorang, tetapi kekuatan hidup kami juga bergantung dari Allah yang selalu memelihara kami. Maka kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, ungkapan rasa syukur kami wujudkan di dalam persembahan. Kami menyerahkan sembahan kami, kiranya persembahan kami ini menjadi berguna bagi tumbuh kembangnya gereja-Mu di tengah dunia ini, dengan berbagai pelayanannya, dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Kami percaya gereja Tuhan dapat dengan setia melakukan tugas panggilannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau memberkati semua pelayan-pelayan gereja-Mu di GKJW, di lingkup MA, MD, dan MC. Tuhan berkati mereka semua. Peran mereka sebagai apapun kiranya dapat dilakukan dengan setia, dengan tanggung jawab sampai akhir hayat kehidupan kami. Tidak ada hal yang memberatkan kami untuk boleh selalu melayani Tuhan. Kami serahkan seluruh totalitas kehidupan kami, begitu pula bangsa kami. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang dari surga, yang melawat bangsa ini dengan damai sejahtera di tengah gelombang tantangan yang ada, di tengah percikan-percikan yang merongrong kesatuan, persatuan bangsa ini. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa ini, terutama juga kami semua ya Tuhan sebagai rakyat Indonesia dapat bersatu padu menghayati kehidupan kami sebagai anak-anak bangsa yang merdeka, yang berdaulat, yang hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, juga Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan memberkati bangsa ini, dan kami juga dapat belajar dari berbagai macam situasi. Sebentar lagi kami akan akhiri doa pagi ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Inilah syafaat kami berdoa dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita akhiri doa pagi hari ini. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di tengah bagi kita mungkin tiada jalan, tetapi
Kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kehidupan kita menuju pada tempat yang bakah. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Hitung Jemaat 417, bait yang pertama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatiru semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Masukilah kehidupanmu sehari-hari dalam segala situasi. Tuhan memberkati. Kasih Allah Bapa yang dari surga menuntun perjalanan hidup saudara. Damai sejahtera Kristus Yesus mengokohkan, meneguhkan langkah-langkah kehidupan saudara. Kuasa Roh Kudus memberikan hikmat akal budi pengertian, hikmat kebijaksanaan di dalam saudara menjalani hidup sehari-hari. Kemarin, hari ini, esok, sampai selamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, doa pagi kita hari ini telah selesai. Mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Matur nuwun. Seluruh jalanmu, kuatiru semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.